Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Putri Anggraini, NIM 2020 11629. Saya akan mempresentasikan tentang analisis strategi pemasaran pada PT Semen Indonesia. Apa itu PT Semen Indonesia? PT Semen Indonesia awalnya bernama PT Semen Gresik. Perusahaan yang dipegang BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, dan juga bergerak di bidang industri bahan bangunan. Analisis lingkungan pemasaran. Analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal adalah yang mencakup pemahaman berbagai faktor di luar perusahaan yang mengarah pada munculnya kesempatan bisnis bahkan ancaman untuk perusahaan. Analisis lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan umum dan lingkungan industri. Analisis lingkungan umum. 1. Demografis. Produk semen diekspor ke negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga harus impor dari negara lain. Pasar luar negeri yang paling potensi adalah Asia Tenggara, di mana sejak berlakunya ketentuan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, pertumbuhan ekonomi ini berdampak bagus pada pertumbuhan permintaan semen untuk mendukung pembangunan di seluruh kawasan. Yang kedua, ekonomi. Realisasi pembangunan di Indonesia dapat menjadi pasar yang berpotensi bagi PT Semen Indonesia, di mana konsumsi domestik tetap menjadi akses pertumbuhan ekonomi Indonesia karena konsumsi domestik terbukti mampu menghindarkan Indonesia dari dampak negatif perekonomian global yang lebih besar. 3. Sosial kultural. Semen merupakan komponen utama dalam proses pembangunan. Budaya masyarakat yang menggunakan semen sebagai komponen utama membuat produk PT Semen Indonesia akan selalu digunakan. Selanjutnya, yang keempat, politik hukum. PT Semen Indonesia memiliki komitmen dengan cara mengembangkan dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah di pusat dan di daerah. Kegiatan bisnis yang bermoral, beretika, dan taat pada perundang-undangan yang berlaku adalah prinsip yang dianut oleh PT Semen Indonesia. Hubungan yang baik dengan pemerintah Indonesia harus dijaga agar tidak terjadi tindakan kolusi dan penyelewangan yang sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, teknologi. PT Semen Indonesia menyediakan akses untuk pelanggan yang berguna untuk menginformasikan varian produk dan kegunaannya, yaitu melalui pengembangan website perusahaan www.semenindonesia.com, kontak center PT Semen Indonesia, dan layanan pengaduan konsumen. Selanjutnya, analisis lingkungan industri. 1. Ancaman pesaing baru. 2. Kekuatan posisi pembeli. 3. Kekuatan posisi pemasok. Yang keempat, persaingan antar perusahaan. Analisis lingkungan pemasaran. Analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan yang ada sumber daya dan proses bisnis internal perusahaan. Analisis lingkungan mencakup 4. Yang pertama, keuangan. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, operasi dan produksi. Analisis segmentasi, targeting, dan positioning. Analisis segmentasi. Segmentasi geografik. PT Semen Indonesia menetapkan beberapa wilayah Indonesia sebagai segmen pasarnya. Dalam memenuhi segmen yang telah ditetapkan tersebut, perusahaan Semen Indonesia membangun pabrik pengemasan di Aceh, Belawan, Batam, Teluk Bayur, Tanjung Priok, Ciwandan, Pelabuhan Tuban, Pelabuhan Indonesia, Makassar, Bekasi, Banjarmasin, Samarinda, Bitung, Ambon, guna mempermudah jika suatu saat perusahaan akan melakukan ekspansi pembangunan pabrik baru untuk mencukupi kebutuhan konsumsi semen di setiap segmen yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Analisis targeting. Targeting atau sasaran pasar untuk produk PT Semen Indonesia yaitu full market coverage, karena kepada semua kalangan masyarakat, pabrikan, konsumen proyek, dan juga untuk konsumen luar negeri. Konsumen proyek menjadi targeting PT Semen Indonesia karena semen dibutuhkan dalam pembangunan proyek yang besar dan banyak dilakukan di Indonesia. Analisis positioning. Positioning convenience
Benefit Factor. PT Semen Indonesia melakukan riset berdasarkan karakteristik pelanggan dengan pendekatan produk yang berbeda. Kedua pelanggan, baik pelanggan curah atau pelanggan sak, keduanya selalu mengutamakan kualitas dan ketersediaan barang. Maka, positioning yang tepat adalah produk yang premium. Yang kedua, positioning psikologi benefit factor. PT Semen Indonesia, Semen Gresik Superweight Semen, memposisikan produknya di benak konsumen, yaitu apabila konsumen menginginkan ruangan bangunannya lebih kelihatan cerah dan hidup, maka produk semen Superweight Semen adalah pilihan pertama yang akan digunakan. Analisis strategi produk. Perseroan memproduksi berbagai jenis semen. Semen utama yang diproduksi adalah semen Portland tipe 1 atau OPC. Di samping itu juga memproduksi berbagai jenis tipe khusus dan semen campuran atau mix semen untuk penggunaan yang terbatas dan dalam jumlah yang lebih kecil daripada OPC. Jenis-jenis semen: 1. Semen Portland tipe 1, 2. Semen Portland tipe 2, 3. Semen Portland tipe 3, 4. Semen Portland tipe 5, Special Blended Semen atau SBC, Portland Pozzolan Semen atau PPC, Oil Well Semen kelas GHSR atau Hex Sulfate Resistance, Super Masonry Semen atau SMC, Portland Composite Semen atau PCC. Jenis-jenis kemasan yaitu 1. Kantong jahit atau semen, 2. Kantong lem atau pas. Analisis strategi harga. Penentuan harga PT Semen Indonesia menggunakan kebijakan harga based on value, artinya dengan memperhatikan posisi pasar, apakah perusahaan berada pada posisi market leader, market challenge, atau market follower. Analisis strategi distribusi. Kegiatan distribusi PT Semen Indonesia dilakukan dengan dua pola, yaitu single distributor, di mana penyaluran barang ke konsumen hanya mengandalkan satu distributor saja, dan multi distributor, di mana penyaluran barang menggunakan beberapa distributor. Selanjutnya, analisis strategi promosi. Promosi di PT Semen Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu ATL atau above the line, di mana promosi dilakukan dengan promosi di toko, billboard, papan nama toko, dan spanduk. Cara promosi berikutnya yaitu BTL atau below the line, di mana promosi dilakukan dengan sales promo, program wisata, ketemu pelanggan, dan juga loyalty program. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh bagian penjualan produk. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.